Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan. Dan kiranya kita boleh sungguh senantiasa merindukan hadirat-Nya. Karena hanya di dalam Dia saja, dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan kita tenang.
kita merasakan sukacita. Bahkan dalam setiap hadirat Tuhanlah kita boleh sungguh senantiasa merasakan kehidupan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sembah Engkau Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan aku tenang, hanya dekat padamu kami mengalami satu sukacita dan kekuatan baru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau serta
hadirat-Mu. Sungguh satu hal yang indah ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk anugerah kasih berkat bahkan pertolongan Tuhan yang sangat nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Sekalipun kami ada di tempat yang berbeda, kami menyatukan hati kami karena kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Lawatlah kami, sapalah kami satu persatu, dan biarlah Tuhan kami semua juga boleh mengalami, merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami melalui firman Alkitab yang kami baca dan juga melalui perenungan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ini satu kebenaran firman yang boleh sungguh memberikan kepada kita satu jaminan, satu kekuatan, bagaimana kekuatan, bagaimana kesetiaan, bagaimana kuasa, konsistensi kasih Allah kepada kita. Saudara, ada banyak contoh-contoh di dunia ini yang memperlihatkan ketidaksetiaan, ketidakberdayaan. Yang saya maksud adalah ada banyak kita melihat betapa orang-orang begitu meninggalkan katanya orang-orang yang dikasihi ketika ada masalah menimpa. Masalah ekonomi membuat banyak pasangan-pasangan rumah tangga yang dulunya katanya menikah atas dasar kasih, tetapi akhirnya berpisah karena masalah ekonomi. Atau masalah-masalah yang lain. Masalah penyakit. Masalah mungkin kesulitan-kesulitan yang lain. Bahkan sesederhana masalah ketidakcocokan. Ada banyak keluarga yang akhirnya memutuskan perceraian. Artinya, betapa banyak hal yang memperlihatkan seolah-olah kasih itu dengan gampang dipisahkan. Nah saudara, karena keadaan-keadaan kita yang seperti itu, kita pun sering beranggapan bahwa Allah pun demikian. Kasih Allah pun demikian. Karena anggapan kita atau pengalaman-pengalaman kita atau kita sendiri yang memiliki sikap seperti itu, kita beranggapan bahwa Allah pun demikian. Kasih Allah, kasih
yang sering juga dianggap orang yang sementara. Ketika kita menghadapi masalah, kita sering berkata, Tuhan tidak mengasihi saya. Ketika kita ada dalam kesulitan, kita sering bergumam, Allah tidak lagi mengasihi saya. Atau ketika kita menghadapi sakit penyakit, atau menghadapi sesuatu yang kasarnya menimpa kita, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita sukai, kita sering berkata, Tuhan mungkin tidak mengasihi saya. Saudara, pagi ini apa yang kita baca di dalam ayat yang ke-35 itu dari Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Siapa yang bisa memisahkan kasih Kristus? Dan jawabannya adalah ayat yang ke 38 dan 39. Saya akan baca sekali lagi ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah yang diberikan kepada kita, bahkan pengorbanannya adalah dirinya sendiri. Kasih yang besar itu tidak akan bisa dipisahkan dari diri kita oleh apapun. Bahkan oleh penguasa-penguasa, bahkan oleh pemerintah-pemerintah, bahkan oleh kesengsaraan, ketelanjangan, penganiayaan, bahkan oleh maut. Saudara, kasih Allah tidak bisa dipisahkan oleh semua itu. Maka kasih Allah kasih yang kekal, yang mengasihi kita dalam situasi, kondisi apapun. Dalam waktu, dimensi waktu, kapanpun. Allah mengasihi kita. Saudara, tidak ada yang kita alami. Tidak peduli betapa menakutkan dan mengerikannya yang pernah dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Gak ada yang bisa. Tapi saya menghadapi kesulitan. Itu pun tidak memisahkan kamu dari kasih Kristus. Tapi saya mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Itu pun tidak memisahkan kamu. Tapi saya mengalami pergumulan yang berat. Saya lama punya pergumulan yang gak selesai-selesai. Itu pun tidak memisahkan kamu dari kasih Kristus. Saudara, kita mungkin mulai mempertanyakan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya ini. Mungkin kita mulai mempertanyakan, Tuhan janji bahwa kita tidak akan pernah dipisahkan dari kasih-Nya. Dia tidak mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami kesukaran. Bukan itu ya. Karena orang sering berpikir kalau sukar, berarti Tuhan gak membuat. Tuhan gak pernah mengatakan kita tidak pernah mengalami kesukaran. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami sakit penyakit. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan hidup. Yang Tuhan katakan, baik kesengsaraan, kesulitan, sakit, penyakit, apapun persoalan yang engkau hadapi, engkau tidak akan dipisahkan dari kasih-Nya. Tuhan tetap bersamamu. Tuhan tetap bersama dengan saya. Konsisten apapun yang saya dan saudara hadapi. Saudara, jika kita membiarkan pengalaman kematian Kristus melalui salib menjawab setiap pertanyaan kita tentang kasih Tuhan, maka saudaraku, kita akan memiliki satu keyakinan, memiliki satu dasar keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan. Karena Tuhan memberikan kasih-Nya, Dia korbankan dirinya untuk saya dan saudara. Saudara, kita bersyukur
Karena kalaupun kasih kita terbatas, kasih orang-orang bahkan yang kita kasih pun terbatas, tapi kasih Allah tidak terbatas. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun masalah yang engkau hadapi, apapun kesulitan yang engkau hadapi, itu semua tidak akan bisa memisahkan kau dari kasih Kristus. Tuhan tetap bersama dengan Anda, kasih-Nya tetap diberikan kepada Anda. Ingat kasih-Nya, amin. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, dan kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah bagi kita. Ingat kasih-Nya, amin. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah bagi kita. Besar kasih Allah bagi kita. Besar kasih Allah bagi kita. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kami oleh apapun juga. Kami tidak akan pernah terpisah dari kasih Kristus oleh karena apapun juga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman hari ini. Ampuni kami karena kami sering kali Tuhan merasa, kami menganggap kalau kami menghadapi persoalan, kami menghadapi kesulitan hidup, kami menghadapi masalah hidup, kami sering merasa, kami menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kami. Tuhan, hari ini firman-Mu boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah, memiliki beban hidup yang besar, menghadapi tantangan dalam pekerjaan, menghadapi masalah dalam rumah tangga, menghadapi masalah dalam ekonomi keuangan. Tuhan, mereka juga bahkan yang mengalami masalah tantangan dalam sakit penyakit. Tuhan, biarkan pagi ini mereka dikuatkan. Kasih-Mu tidak akan dipisahkan dari kami. Bahwa Engkau tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun Tuhan, semua itu tidak berkuasa, tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami sungguh bersyukur dan biarlah rekan-rekan kami diteguhkan. Rekan-rekan kami yang sedang bergumul, yang sedang mempunyai masalah-masalah sedang, Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan mereka. Biarlah mereka memiliki satu kepastian, satu keteguhan iman bahwa Tuhan tidak pernah memisahkan kami. Tidak ada yang berkuasa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah iman pemahaman ini boleh terus membawa kekuatan dalam iman kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami lalui, seberat apapun, sesulit apapun tantangan yang kami boleh sungguh hadapi Tuhan. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan tidak akan pernah bisa kasih-Mu dipisahkan oleh apapun juga. Bahkan oleh maut sekalipun kasih-Mu tidak akan bisa dipisahkan. Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami kesulitan kehidupan. Mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga mereka harus hidup terlantar. Mereka tidak mempunyai rumah, mereka tidak punya pekerjaan tetap. Mereka hidup sebagai gelandangan di kota-kota besar. Kami berdoa supaya Tuhan Kau sungguh yang menjamah mereka melalui kami.
Pakai kami untuk kami boleh memberi perhatian kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan, dan pakai kami untuk membawa mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga untuk kami setiap pribadi, agar kami setiap pribadi memiliki kemurahan hati, yang mau berbagi, yang mau peduli dengan orang-orang lain yang mengalami kesulitan juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan kasih, pelayanan-pelayanan diakonia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Tuhan kiranya juga yang bekerja, yang Tuhan memimpin, yang menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau sungguh yang memberikan kepada mereka peneguhan melalui firman ini, bahwa Engkau kasih-Mu tidak akan bisa mampu dipisahkan oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati buat setiap kami yang akan berangkat ke tempat kerja kami masing-masing, tempat bisnis kami. Ajar kami untuk kami boleh sungguh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kehidupan kami, dan juga untuk pelayanan-pelayanan kasih yang kami lakukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sungguh dipermuliakan atas setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sungguh-sungguh kami memohon kepadamu. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan biarlah firman hari ini boleh meneguhkan kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun tantanganmu, masalahmu, persoalanmu, ingatlah bahwa kasih Kristus tetap bersama dengan engkau. Selamat berkarya sekali lagi, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.